Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, serta diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani. Tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada zaman sekarang ini, teknologi telah semakin modern. Tidak jarang manusia yang kehilangan arah akibat itu. Dengan teknologi yang berkembang, maka seharusnya kita dapat memanfaatkan untuk kegiatan yang lebih baik. Sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita memanfaatkan teknologi yang sudah canggih untuk saling berlomba-lomba menyebarkan kebaikan. Apabila kita melakukan kebaikan dengan ikhlas, maka kita tidak hanya mendapatkan pahala, tapi kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan menimpa untuk dirimu sendiri. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala yang melakukannya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika kita menunjukkan petunjuk ataupun memberi nasihat kepada orang lain tentang kebaikan, dan orang tersebut melakukan apa yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan pahala karena telah menunjukkan orang itu kepada perbuatan yang baik. Misalnya ketika kita bertemu seseorang yang sedang berdiam, kemudian kita hendak melaksanakan sholat di masjid atau di musola, lalu kita mengajak orang itu untuk sholat berjamaah, insya Allah kita pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak hanya itu, ketika kita mengajarkan ilmu yang kita miliki, terutama ilmu agama, dan ilmu itu dipraktekkan dalam keseharian dan bermanfaat, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jangan sesekali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya, dan berapa banyak amalan besar ketika menjadi kecil karena niat pelakunya. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi seorang itu masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, bisa jadi karena akhlak baiknya, kebermanfaatannya untuk orang lain, bahkan hal-hal kebaikan kecil yang mengangkat derajatnya. Bukan berarti puasa dan sholat itu tidak baik, akan tetapi salah satu keharusan muslim adalah menjalin dua hubungan, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Melakukan kebaikan itu bukan hanya soal siap atau tidak. Kalau seperti itu, kebanyakan kita tidak akan pernah memulainya. Mulailah dari hal kecil.
apa yang kita bisa, karena kehidupan kita hari ini adalah kesempatan yang menjadi sebuah penyesalan saat kita tidak memulainya sama sekali. Undur maqala wala tangdur man qala. Hidup cuma satu kali, jadilah hidup yang berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.